Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, salam jumpa kembali. Kita sebagai manusia tentu memiliki nama pribadi, karena nama sebagai identitas yang memudahkan kita di dalam bergaul dan juga di dalam kita berkomunikasi. Orang tua di dalam memberikan nama anak-anaknya tentu sudah memikirkan untuk perkembangan anak-anaknya agar bertumbuh dengan baik dan memiliki karakter yang baik. Misalnya keluarga Kristen memberi nama anaknya nama baptis Yohanes. Tentu orang tua sudah mengetahui yang dimaksud Yohanes bukanlah Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes murid Yesus. Pada masa awal Yohanes dengan Yesus, Yohanes sering bertindak kurang berhati-hati, kurang berpikir panjang, gegabah, bahkan bersifat agresif. Teladan dari Yesus Kristus, Yohanes menjadi dewasa, menjadi baik, menjadi taat, jujur, setia, kuat. Yohanes berani menderita, bahkan berani mati untuk Injil. Itulah karakter Yohanes yang sebenarnya, dan diharapkan oleh orang tua yang memberi nama anaknya nama baptis Yohanes. Demikian juga iblis di dalam memberi nama anak buahnya, setan-setan dan roh jahat, mempertimbangkan tujuan tertentu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15, 1 Petrus 5 ayat 8, dan Efesus 6 ayat 12. Iblis adalah sebagai musuh bagi Tuhan Elohim, musuh bagi semua manusia, terutama musuh bagi orang-orang Kristen. Iblis sebagai musuh adalah pihak yang jahat, yang selalu menjahati kita sebagai manusia, yang selalu akan berbuat jahat bagi semua manusia, terutama terhadap orang-orang Kristen. Iblis sebagai lawan maksudnya agar kita selalu waspada, selalu berjaga-jaga, memiliki kemampuan dan strategi untuk dapat mengalahkan musuh, sehingga kita memperoleh kemenangan. Iblis adalah suatu pribadi yang memiliki kekuatan, kuasa, dan pengaruh. Alkitab mencatat ada 8 pengaruh iblis. Yang pertama, merusak semua manusia. Yang kedua, melawan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, menghancurkan Injil. Dan yang keempat, memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Kelima, menyiksa, bahkan membunuh, menginjil. Pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, gembala yang baik, pastor Kristen yang baik, dan gembala sidang yang baik. Yang keenam, mampu membuat tanda-tanda dan mujizat. Yang ketujuh, mampu membuat penyakit. 8, membunuh manusia. Itulah ada 8 macam kejahatan yang akan dilakukan oleh iblis sebagai bapak segala kejahatan.
kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Iblis menamakan anak buahnya setan-setan dan roh-roh jahat sesuai dengan ayat dalam Efesus 6 ayat 12, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud dengan penghulu-penghulu adalah setan-setan tingkat tinggi yang berasal dari malaikat-malaikat tingkat tinggi yang jatuh. Wilayah kekuasaan penghulu-penghulu adalah wilayah negara, wilayah daratan. Kalau di Indonesia ada 5 pulau besar, maka akan dikuasai setiap pulau oleh penghulu-penghulu. Yang dimaksud dengan penguasa-penguasa adalah setan-setan tingkat sedang yang berasal dari malaikat-malaikat tingkat sedang yang jatuh. Penguasa-penguasa ini akan menguasai wilayah kabupaten kota. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah adalah setan-setan tingkat rendah yang berasal dari malaikat-malaikat tingkat rendah yang jatuh. Pemerintah-pemerintah adalah roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di darat, dan roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di lautan. Yang keempat, yang dimaksud roh-roh jahat di udara adalah roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di angkasa. Jadi roh-roh jahat dan setan-setan memiliki nama penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah dengan catatan roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di darat, roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di lautan, dan roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di angkasa. Kalau kita baca di dalam Markus 5 ayat 9, kemudian ia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Legion bukanlah nama roh-roh jahat yang merasuki orang Gadara. Menurut divisi tentara Romawi, 1 legion sama dengan 6.000 orang. Maka roh-roh jahat yang menguasai orang Gadara itu ada 6.000. 6.000 roh-roh jahat, namanya legion. Legion adalah nama kelompok. Jadi roh-roh jahat dan setan-setan tidak memiliki nama seperti manusia. Namanya adalah nama kelompok, yaitu penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan pemerintah-pemerintah. Ada 3, namun dengan catatan pemerintah-pemerintah adalah roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di darat, roh-roh jahat
yang wilayah kekuasaannya di lautan, dan roh-roh jahat yang wilayah kekuasaannya di angkasa. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, jadi setan-setan dan roh-roh jahat tidak memiliki nama seperti manusia. Iblis menyamarkan namanya supaya tidak dikenali oleh manusia, bahkan supaya manusia tidak percaya akan keberadaan dari iblis itu. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 21, untuk jenis-jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat tersebut tidak menjelaskan pada kita jenis-jenis setan, puasa yang dilakukan, dan doa yang digunakan. Jenis-jenis sama dengan tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis setan sama dengan namanya. Jadi tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis setan ada 3. Yang pertama, penghulu-penghulu, yaitu setan-setan tingkat tinggi. Yang kedua, penguasa-penguasa sebagai setan-setan tingkat sedang, dan pemerintah-pemerintah sebagai roh-roh jahat. Jadi jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan setan ada 3. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang Kristen harus mengetahui jenis-jenis ini, karena untuk mengusir, mengalahkan setan, jenis-jenis yang terendah, yaitu roh-roh jahat yang memiliki kekuatan dan kuasa lebih rendah dari setan-setan tingkat sedang, dan setan-setan tingkat sedang memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih rendah dari setan-setan tingkat tinggi. Saya beri contoh negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari kepulauan. Negara Indonesia dipimpin oleh penghulu-penghulu. Wilayah lautan dipimpin oleh penghulu-penghulu. Wilayah angkasa dipimpin oleh penghulu-penghulu. Pulau besar di Indonesia ada 5. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau besar dipimpin oleh penghulu-penghulu. Kita mulai dari wilayah negara. Penguasa negara Indonesia adalah penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu, pusat kerajaan penguasa Indonesia ada di Laut Selatan. Oleh karena itu, penguasa Laut Selatan sekaligus penguasa Indonesia. Penampakan wujud fisik dari penguasa Indonesia yang dapat dilihat oleh manusia dengan nama yang dikenal masyarakat adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah seorang perempuan dewasa yang sangat cantik, semampai, dan pada saat menemui saya memakai baju putih, didampingi oleh 2 pengawal. 2 pengawal juga perempuan dewasa yang sangat cantik. Salah satu pengawal itu menawarkan kepada saya, "Apakah kamu mau menjadi suamiku?" Saya tolak. Saya jawab, "Kamu setan. Saya hanya akan bersekutu
dengan Yesus Tuhanku. Kemudian mereka bertiga pergi. Kita sebagai orang Kristen, jangan sekali-kali mau menerima tawaran dari iblis yang diwakili oleh setan-setan dan roh-roh jahat. Kalau kita mau menerima tawaran dari setan-setan maupun roh-roh jahat, kita sudah terikat perjanjian dengan setan-setan. Walaupun kita akan diberi materi, kekuatan, dan kuasa yang lebih. Sekali lagi, jangan sampai menerima tawaran dari setan-setan dan roh-roh jahat. Nyi Roro Kidul sebagai penghulu-penghulu, sebagai penguasa Indonesia di dalam kerajaannya di Laut Selatan, pusat kerajaannya di Laut Selatan. Kemudian wilayah daratan Indonesia tadi bagi 5 pulau besar. Wilayah laut seluruh Indonesia dipimpin oleh penghulu-penghulu. Pasukannya ribuan roh-roh jahat. Wilayah angkasa dipimpin oleh penghulu-penghulu dan pasukannya ribuan roh-roh jahat. Untuk daratan, saya ambil contoh Pulau Jawa. Penguasa Pulau Jawa adalah penghulu-penghulu. Pasukannya ribuan penghulu-penghulu atau setan-setan tingkat tinggi. Penampakan wujud fisik penguasa Pulau Jawa adalah Gendurwo, seorang laki-laki dewasa yang besar, hitam, dan tingginya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Saat menemui saya, dikawal oleh 2 pengawal Gendurwo yang sama dengan Gendurwo penguasa Pulau Jawa. Salah satu pengawal mengancam pada saya demikian, kamu dengan semua teman-temanmu akan dicobai dan dihancurkan. Maksud teman-teman saya adalah semua orang-orang Kristen, semua gereja-gereja Kristen. Setelah berkata demikian, saya katakan, saya hanya ikut Yesus Kristus. Lalu ketiganya pergi. Pusat kerajaan Pulau Jawa ada di Jawa Tengah Barat Daya. Di dalam kerajaan Pulau Jawa dipimpin oleh Gendurwo tadi, pasukannya ribuan Gendurwo. Ya, Gendurwo adalah nama kelompok kerajaan Pulau Jawa. Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh penghulu-penghulu dan pasukannya ribuan penghulu-penghulu. Provinsi terdiri dari banyak kabupaten. Setiap kabupaten kota dipimpin oleh penghulu-penghulu dan pasukannya penguasa-penguasa atau setan-setan tingkat sedang yang jumlahnya ribuan. Kabupaten kota terdiri dari kecamatan, desa, dan kampung. Desa dan kampung dipimpin oleh penghulu-penghulu dan pasukannya roh-roh jahat yang jumlahnya ribuan. Pulau Jawa, saya tidak tahu berapa jumlah desa dan kampungnya. Seluruh Pulau Jawa dikuasai oleh roh-roh jahat yang jumlahnya lebih besar
dari jumlah penduduk Pulau Jawa. Saya baca data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Pulau Jawa ada 154,34 juta. Jadi roh-roh jahat yang bekerja di Pulau Jawa lebih besar dari 154,34 juta. Kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa, roh-roh jahat dan setan-setan tinggal di alam gaib. Alam gaib ada di sekitar kita. Jadi kita setiap saat pasti berinteraksi dengan roh-roh jahat yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk Pulau Jawa. Mereka senantiasa akan berinteraksi dengan kita supaya dapat dengan mudah menipu, mencobai, dan menjatuhkan setiap manusia. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maksudnya yang disamarkan adalah namanya, tingkatannya, keberadaannya, cara kerjanya, dan tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukannya. Semua itu disamarkan agar manusia sulit untuk mengenali, bahkan dibuat supaya manusia tidak percaya keberadaan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Itulah kepandian dan kelicikan iblis di dalam memperdaya kita manusia. Orang-orang Kristen, terutama yang masih tidak percaya keberadaan iblis, setan, dan roh jahat yang sudah tersesat oleh doktrin penghentian, segera tinggalkan itu. Karena orang-orang Kristen yang tidak percaya akan keberadaannya iblis, setan, dan roh jahat sangat membahagiakan iblis, karena mereka mudah dicobai, mudah ditipu, dan mudah dijatuhkan. Sebagai pembelajaran bagi kita semua, kita sudah mengetahui nama, tingkatan, keberadaan, cara kerja, dan tanda-tanda yang dibuat oleh iblis, agar kita sebagai orang Kristen selalu waspada, selalu berjaga-jaga, memiliki komitmen untuk tidak terikat perjanjian dengan iblis, setan, dan roh jahat di dalam menipu manusia, di dalam mengikat perjanjian dengan manusia, di dalam menghancurkan, membunuh manusia. Iblis memakai tangan manusia. Iblis menawarkan berkat palsu. Berkat palsu. Orang-orang Kristen sekarang ini banyak yang meminta memakai berkat palsu. Berkat palsu yang ditawarkan oleh iblis melalui roh-roh jahat dan setan-setan menggunakan tangan manusia adalah materi, kekuatan, kuasa, pangkat, jabatan, wanita, kewibawaan, kekuatan, kekuasaan, dan kekebalan. Semua kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi oleh berkat palsu itu. Bapak, Ibu, dan semuanya, dengan ini kita berharap supaya kita sebagai manusia
sebagai orang Kristen, walaupun hidup kita masih belum beruntung, hidup kita masih menderita, jangan sekali-kali meminta memakai berkat palsu. Kalau kita sampai meminta dan memakai berkat palsu, kita sudah terikat perjanjian dengan iblis melalui setan-setan dan roh jahat. Terikat perjanjian dengan iblis berarti perjanjian dengan dunia maut, perjanjian dengan dunia orang mati. Kalau kita baca di dalam Yesaya 28 ayat 18, perjanjianmu dengan maut akan ditiadakan, persetujuanmu dengan dunia orang mati tidak akan berlaku lagi. Jika cemeti berdesik-desik, kamu hancur diinjak-injak. Jadi kalau kita meminta memakai berkat palsu, kita sudah mengikat perjanjian dengan maut, dengan kematian. Setelah mengadakan persetujuan dengan dunia orang mati, dunia orang mati adalah tempat sementara bagi orang-orang yang semasa hidupnya jahat dan tidak percaya pada Tuhan Yesus, atau orang Kristen yang menggunakan, memakai, meminta berkat palsu. Kita hidup sebagai manusia, sebagai orang Kristen, harus menjaga kekudusan. Jangan sampai kita mengadakan perjanjian dengan setan dan roh jahat melalui berkat palsu itu, sehingga kita harus yakin, kita harus mengimani bahwa Yesus Tuhan kita lebih maha kaya, lebih kaya, sehingga Tuhan Yesus mampu memberkati kita secara berlimpah. Kalau kita sudah meminta berkat palsu, kita sudah meremehkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, agar pada nafas terakhir kita dijemput oleh dua malaikat di bawah Firdaus, utamakanlah berkat-berkat dari Tuhan, baik berkat umum maupun berkat khusus, yaitu keselamatan. Keselamatan yang utama yang akan membawa kita dalam damai sejahtera kekal, yang akan membawa damai sejahtera kekal di surga. Dan senantiasa ingatlah bahwa kita sudah melalui jalan yang benar, karena Yesus jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa Tuhan Elohim di surga. Tanpa Yesus kita tidak akan mungkin bisa sampai ke surga. Terima kasih Bapak dan Ibu dan Saudara. Damai sejahtera bagi kita semua dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melawan dan mengalahkan setan-setan dan roh jahat. Terima kasih.